Selamat pagi, Pak Kis dan teman-teman. Kali ini saya bernama Susan Florencia Tanaya dengan NRPD 1124070 dari jurusan Manajemen Bisnis dan beragama Katolik, dan juga ada teman saya bernama Kalinda yang beragama Buddha. Dan kali ini kami akan berdiskusi tentang agama kami masing-masing. Nah, Lin, kalau konsep Allah di agamamu itu kayak gimana sih? Kalau konsep Allah di agamaku, jadi sebenarnya agama Buddha itu nggak menganut yang adanya Tuhan gitu sebenarnya. Jadi Buddha itu bukan Tuhan dan Buddha juga nggak menganut agama Buddha juga nggak menganut yang namanya dewa. Nah, nggak percaya sama dewa tertentu juga. Tapi bagi agama Buddha itu, Sang Buddha sendiri ini itu merupakan makhluk luar biasa yang bisa mencapai pencerahan dan juga bisa menjadi contoh untuk seluruh umatnya mengajarkan hal-hal kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Oh gitu. Gitu. Nah, aku jelasin ya tentang konsep Allah di agamaku. Karena aku agama Katolik, jadi konsep Allah di agamaku itu ada satu Allah dengan tiga kepribadian. Yang dimana ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Atau yang biasa kita sebut sebagai Tritunggal Maha Kudus. Nah, semua pribadi itu memiliki hakikat yang sama, sama-sama suci, sama-sama mulia, sama-sama pencipta, dan sama-sama sempurna. Jadi sebenarnya satu Allah dengan tiga kepribadian itu nggak ada yang berbeda. Jadi Allah dalam agamaku itu dalam satu hakikat Allah tapi memiliki tiga kepribadian dan masing-masing sepenuhnya Allah. Jadi tiga kepribadian ini nggak ada yang membedakan gitu. Oke, jadi sebenarnya kita udah bahas tentang konsep Allah nih ya. Nah, gimana kalau misalnya kita bahas tentang konsep manusia di agama kita masing-masing? Kalau konsep manusia nih, Lin, di agamaku itu, jadi manusia dalam agamaku itu manusia itu diciptakan menurut gambar, seturut dengan gambar dan rupa, secitra dengan Allah. Nah, yang ditandai dengan adanya rasio, perasaan, dan kehendak. Jadi kan kita manusia ini pasti punya akal budi kan. Nah, itu yang seturut dan secitra dengan Allah. Nah, manusia itu diciptakan sedemikian supaya bisa menjalin relasi kasih dengan Allah Tritunggal. Kenapa? Jadi, kenapa sih kok manusia itu diciptakan punya akal budi? Supaya kita tuh kayak bisa menjalin relasi dengan Allah gitu. Kalau di agamamu kayak gimana? Kalau di agamaku, konsep manusia, manusia sendiri itu merupakan kayak kumpulan dari energi fisik dan mental yang selalu dalam keadaan bergerak. Maksudnya apa? Jadi di agama Buddha itu ada yang namanya Pancakanda, di mana merupakan 5 kelompok kegemaran. Yaitu yang pertama ada jasmani, kedua pencerahan, ketiga pencerapan, keempat bentuk-bentuk pikiran, dan yang kelima kesadaran. Maksudnya apa dari 5 kelompok kegemaran ini? Itu tuh maksudnya kayak simpelnya manusia itu, konsep manusia dalam agama Buddha itu memiliki akal budi dan pikiran serta perbuatan yang yang bisa dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa mencapai pencerahan itu sendiri. Tetapi untuk mencapai pencerahan itu kan juga merupakan hal yang sulit karena harus melalui berbagai macam apa ya anggapannya kayak stages of life untuk bisa mencapai pencerahan tertentu. Jadi konsep manusia di agama Buddha itu kita harus bisa sebagai manusia kita harus bisa mencapai pencerahan dengan melewati beberapa jalan kehidupan untuk dengan membasmi dosa-dosa yang telah kita perbuat dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Oh, jadi Begitu. sebenarnya kita konsep manusianya tuh kayak gak beda jauh gitu ya. Pokoknya kayak kita punya akal budi supaya kita bisa menjalin relasi dengan Tuhan kita masing-masing gitu kan. Oke, Betul. terus kalau misalnya konsep masalah nih, Lin. Konsep masalah itu kan ada dua, ada penderitaan dan kebahagiaan. Nah, kalau penderitaan dan kebahagiaan menurut agamamu tuh kayak gimana sih? Kalau penderitaan dalam agama Buddha itu ada 4. Jadi ada ketidakpuasan, kesedihan, kemalangan, dan keputusasaan. Jadi penderitaan di konsep agama Buddha itu bisa juga dibilang kayak hidup itu juga merupakan suatu penderitaan. Kenapa? Karena eh, yang aku bilang tadi, manusia itu harus melewati stages of life yang mereka untuk mencapai pencerahan di mana berarti stages of life itu sendiri itu merupakan suatu penderitaan atau jalan hidup yang harus mereka jalani dengan cara membasmi dosa-dosa atau kayak karma-karma yang telah mereka perbuat. Dan sebenarnya nggak seutuhnya hidup adalah sebuah penderitaan ya dalam agama Buddha. Tapi sebenarnya beberapa itu memberitahu bahwa hidup itu suatu penderitaan yang harus kita lalui untuk bisa mencapai suatu pencerahan itu. Karena kita sebagai manusia juga pastinya mengalami 4 hal tadi kan, kayak ketidakpuasan, kesedihan, kemalangan, keputusasaan. Karena kita kan sebagai manusia juga pasti melakukan kesalahan yang akhirnya akan menciptakan penderitaan itu sendiri. Kalau konsep penderitaan
di agamaku itu sebenarnya juga gak beda jauh sih sama kamu. Aku juga setuju sama omonganmu yang kalau saya kayak hidup itu sebenarnya penderitaan. Jadi kalau di agamaku itu jadi penderitaan itu bisa dirasakan sama semua orang, baik yang percaya, tidak percaya. Nah, penderitaan dalam agamaku tuh tidak menunggu meninggal. Belum jadi maksudnya tuh kalau kalau kita meninggal, kita akan merasakan penderitaan itu nggak kayak gitu. Jadi kita semasa hidup kita itu kita juga mengalami adanya penderitaan gitu. Nah, karena selama kita hidup pasti akan merasakan adanya penderitaan. Jadi kalau di agamaku itu kita menghadapi penderitaan sama aja kita kayak merasakan seperti saat Yesus memanggul salibnya. Kan kita tahu ya kalau misalnya Yesus itu juga sebenarnya itu dia manusia biasa gitu kan. Manusia biasa yang bisa merasakan sakit, bisa merasakan lapar kayak gitu kan. Nah, kita sebagai manusia itu kayak diumpamakan seperti kayak Yesus gitu. Jadi kalau misalnya kita sedang mengalami ada penderitaan itu berarti sama dengan kita juga sedang memanggul salibnya kita masing-masing kayak gitu. Hmm. Sebenarnya kita juga gak beda jauh ya sebenarnya tentang konsep penderitaan itu. Iya, Oke, aku oke. juga merasa. Terus kalau konsep kebahagiaanmu, Lin, di agamamu kayak gimana? Kalau konsep kebahagiaan, sebenarnya kayak semua orang kan tadi kamu bilang kayak penderitaan di agamamu juga semuanya pasti merasakan penderitaan karena kita sebagai manusia kan pasti merasakan hal itu. Kalau kebahagiaan juga sama. Jadi kayak eh, apa ya, tahta paling tinggi di agama Buddha untuk mencapai kebahagiaan itu dengan cara bersikap menyayangi orang lain dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kayak kalau kita spread love ke orang lain, jadi kayak kita juga bisa merasakan kebahagiaan tersendiri gitu. Terus kalau bisa untuk mencapai kebahagiaan itu bisa juga dengan cara misalnya kalau di beberapa agama Buddha di aliran lain itu dengan cara meditasi gitu. Tapi kalau di agama Buddha aliranku yang aliran Jepang ini itu nyebutnya sebenarnya bukan meditasi tapi ya kayak kita sembayang gitu kan. Jadi misalnya kita kayak lagi ada problem, misalnya kita merasakan penderitaan itu tadi, terus kita merasa kayak kok kita sangat menderita gitu. Jadi untuk mencapai kebahagiaannya kita bisa ya dengan sembayang itu. Tapi sembayang nggak cuma untuk ketika kita merasakan penderitaan dan untuk mencapai suatu kebahagiaan, tapi itu kayak salah satu coping mechanism untuk kita bisa mencapai suatu kebahagiaan tertentu. Terus kayak untuk mencapai kebahagiaan kita juga selain bersikap menyayangi orang lain, kita juga bisa peduli, tulus, terus habis itu merasakan bahagia dari orang lain juga. Jadi sumber-sumber bahagianya manusia itu juga bisa berasal dari manapun. Oke, oke, oke. Laki-laki kita gak beda jauh sih ya sebenarnya. Kalau kebahagiaan di aku itu juga kayak memberikan spread love kayak gitu juga kan. Jadi kita berbagi cinta kasih. Jadi kebahagiaan itu kan bisa dirasakan kan sama semua orang. Tapi akan lebih bahagia lagi kalau misalnya kita tuh bisa berbuat baik dengan semua orang, kita berbuat baik, kita memberikan kasih kita kepada orang lain, itu kan kita kayak semakin bahagia gitu. Nah, kita berbuat baik kepada orang dan mau bercinta kasih ke orang lain. Nah, maka dari itu kita bisa memaknai kebahagiaan itu. Apa sih memaknai kebahagiaan yang dimaksud dalam agamaku yaitu kayak seperti kita berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Maka kan dalam diri beberapa orang itu merasa sangat bahagia karena dia bisa berbagi dari perbuatan-perbuatan kecil saja tuh kita bisa maknai bahwa ada kebahagiaan diri kita gitu. Jadi kebahagiaan dalam agamaku itu kita berbagi kasih dan berbuat baik kepada orang lain. Pokoknya kita harus spread love gitu lah. Kita jangan nanggung-nanggung kalau misalnya kita mau berbuat baik kepada orang lain karena semua orang itu derajatnya sama gitu kan. Oke, oke, oke. Oke, Iya, kali ini aku sangat jelasin setuju. dulu ya tentang konsep dosa di agamaku. Nah, konsep dosa kan pasti semua semua manusia tuh berbuat dosa gitu kan. Jadi kalau konsep dosa dalam agamaku itu semua orang pasti mempunyai dosa. Bahkan bayi baru lahir aja itu juga sudah punya dosa gitu. Tapi kenapa sih kok manusia itu bisa mempunyai dosa? Jadi manusia bisa mempunyai dosa itu karena kan namanya manusia, kita kan pasti ada yang namanya setan gitu kan, ada yang menggoda kita. Karena dalam pemikiran manusia itu pasti tidak selalu selaras dengan kehendak Tuhan gitu kan. Pasti ada kayak pemberontakan-pemberontakan kepada Allah gitu. Nah, apa saja sih yang masuk dalam dosa kalau dalam agamaku, terutama dalam agama Katolik ya, itu tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendaknya, kayak misalnya berbohong, mencuri, bersaksi dusta, kayak gitu-gitu. Nah, ada juga nih yang dosa-dosa berat itu kayak misalnya kayak cerai, membunuh, kayak gitu-gitu. Cerai itu termasuk dosa berat dalam Katolik karena Katolik menganut bahwa menikah sekali seumur hidup. Jadi kalau misalnya orang cerai itu termasuk dalam dosa yang berat gitu. Kalau dalam agama Lin kayak gimana nih dosanya? Eh, Sebenarnya beberapa ada yang mirip, tapi kayak
secara garis besar kalau di agama Buddha, dosa itu bisa dibilang karma gitu loh. Jadi kayak apa ya, seperti kayaknya ini kayak informasi general juga, informasi umum bahwa kalau Buddha itu menganut kayak reinkarnasi gitu kan. Agama Buddha itu menganut reinkarnasi gitu. Jadi kayak dosa itu bisa dibilang karma karena kita tuh selalu menjalani kehidupan yang akan berulang-ulang dan kayak misal di kehidupan ini kita ya anggap aja kayak bilang aja dosa gitu. Kita menjalani dosa ini karena di kehidupan sebelumnya kita telah berbuat hal yang tidak baik, makanya kita mendapatkan eh, dosa di kehidupan yang saat ini tuh kayak gini. Jadi penderitaannya atau kayak karmanya itu jauh lebih bisa dirasakan gitu. Nah, jadi kayak eh, kita sebagai manusia itu harus bisa mengubah karma-karma tersebut atau dosa tersebut dengan cara melakukan hal-hal baik atau ya melakukan hal-hal kebenaran yang dianut oleh agama Buddha. Jadi basically kayak agama Buddha itu bilangnya bukan dosa tapi kayak karma gitu kayak ya kamu melakukan sebuah karma, kamu membuat karma gitu. Oke, oke, oke. Iya sih, aku juga kayak pernah dengar kalau misal Buddha itu identik sama reinkarnasi gitu kan. Oke, oke, oke. Betul. Terus sekarang deh kita bahas tentang konsep kehidupan setelah kematian. Kan konsep kehidupan setelah kematian itu ada dua kan. Ada surga dan neraka. Nah, aku bakal jelasin dulu tentang konsep surga di agamaku ya. Kalau konsep surga di agamaku itu surga itu kayak bagaikan tempat yang paling indah pokoknya di dunia ini. Pokoknya di dunia ini nggak ada tempat yang seindah kayak surga gitu. Dan di surga itu juga kita menggambarkan bahwa tentang keindahan relasi Tuhan dengan manusia gitu. Kenikmatan surga adalah relasi kasih sempurna dengan Allah Tritunggal yang Maha Kasih. Jadi manusia di dunia ini itu menumpuk hal-hal baik supaya mereka itu bisa masuk ke dalam surga dan bisa duduk di sisi kanan Allah Bapa. Jadi makanya kenapa kok di agamaku tuh diajarin harus berbuat kasih, harus berbuat baik kepada orang. Itu supaya kayak kita tuh menumpuk hal-hal baik gitu dalam kehidupan kita tuh untuk menjadi bekalnya kita supaya kita bisa masuk ke surga nanti kayak gitu. Emang siapa sih kan yang nggak mau masuk ke dalam surga tempat terindah gitu kan bisa duduk di si Allah kanan Bapa. Oke, kalau kamu kayak gimana konsep surganya? Nah, kalau aku kayak disebutnya bukan surga gitu. Dia agama Buddha disebutnya bukan surga, tapi kayak gimana kita bisa mencapai kesadaran Buddha. Jadi yang tadi aku bilang ada pencerahan sempurna, itu adalah kayak kalau di agama-agama lain menurut ya atau di agama Katolik gitu kan kayak yang paling indah adalah surga gitu kan. Tapi kalau di agama Buddha itu gimana caranya kita bisa mencapai mencapai kesadaran Buddha atau disebutnya sebagai pencerahan sempurna. Jadi aku akan sekalian jelasin konsep neraka juga ya, karena nyambung gitu. Jadi kalau Boleh, boleh. agama Buddha itu ada 10 dunia, yang paling bawah itu adalah neraka. Jadi itu adalah yang paling jeleknya lah, pokoknya dunia yang paling jelek gitu kan. Terus habis itu yang tingkat yang paling tinggi, yaitu kesadaran Buddha itu sendiri atau pencerahan sempurna. Nah, eh, karena paling bawah itu neraka, di salah satu 10 dunia itu tadi, ada kehidupan kita yang sedang kita jalani. Jadi itu termasuk di dalam 10 dunia itu. Dan aku nggak seberapa tahu tingkatannya segimana, tapi kayak kalau misal kita menjalani kehidupan secara terus-menerus dan kayak kita berreinkarnasi terus-menerus dalam suatu kehidupan, berarti kita tuh belum bisa mencapai pencerahan sempurna itu tadi. Karena mencapai kayak karena kalau misal kita menjalani kehidupan sebagai makhluk hidup secara berulang-ulang, berarti tadinya kita masih memiliki beberapa eh, hukum karma, kita masih memiliki karma yang belum kita selesaikan di kehidupan-kehidupan selanjutnya. Jadi misal kayak dulu suka banget mencuri dan segala macamnya. Terus habis itu nanti di kehidupan selanjutnya bisa aja eh, menjadi orang yang miskin banget gitu karena di kehidupan sebelumnya dia suka mencuri. Nah, itu kayak itu merupakan konsep kehidupan secara keseluruhan juga karena kan kalau agama Buddha tadi dibilang bereinkarnasi secara terus-menerus dan jiwanya juga kekal abadi. Jadi, untuk mencapai pencerahan sempurna juga merupakan hal yang sulit begitu. Oh, gitu. Oh iya, aku lupa. Aku belum jelasin konsep neraka di Betul. agamaku. Jadi, konsep neraka di agamaku itu neraka tuh jadi kayak hukuman gitu, kayak hukuman kekal yang diberikan kepada manusia yang berdosa yang menolak hidup di dalam kasih dan anugerah Allah. Jadi buat manusia-manusia yang tidak nurut dengan Allah, maka dia bisa dimasukkan ke dalam neraka. Dan neraka ini itu sifatnya kekal. Jadi orang yang sudah masuk di neraka itu tidak bisa berpindah ke surga. Mereka kayak nggak bisa pindah ke surga gitu. Mau didoakan oleh kita orang-orang yang masih hidup pun, mau didoakan kayak gimana pun, kalau misal dia memang sudah di neraka karena dosa-dosanya dia sudah menumpuk dan semasa hidupnya dia itu tidak berbuat baik, tidak mau tunduk gitu sama Allah, kita juga sebagai
orang-orang yang masih hidup nih nggak bisa mendoakan supaya dia itu bisa pindah ke surga gitu, karena itu adalah hukuman kekal yang harus mereka tuai gitu. Nah, jadi neraka ini itu juga bisa berlaku untuk manusia-manusia yang tidak menjalankan firman Tuhan. Karena kan eh, s- di dalam agamaku menjalankan firman Tuhan itu tuh salah satu tugas yang paling berat gitu kan. Kita kan pasti mau hidup seturut dengan kemauan Allah, tapi itu nggak nggak sejalan dengan pemikiran kita kadang-kadang. Terus juga nggak sejalan sama apa yang mau kita perbuat kayak gitu-gitu. Itu memang tugas paling berat sih. Terus eh, kalau misalnya kita mau nurut ke jalannya Tuhan, pasti kita bisa menemukan eh, maksud-maksud Tuhan lainnya gitu. Sehingga kalau misalnya kita bisa mau nurut ke firman Tuhan, kita bisa masuk ke surga dan terhindar dari neraka. Nah, pertanyaan Wow. terakhir nih, Elin. Apa sih makna hidup dalam beragama? Kalau kalau menurutku, makna hidup dalam beragama itu eh hidup dalam beragama adalah kita manusia yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dan kasih Tuhan. Jadi kita sebagai manusia kan nggak mungkin toh kita kayak bisa hidup sendiri gitu dengan kemauan kita sendiri kayak gitu. Jadi kita pasti butuh bantuan dan kasih Tuhan gitu. Jadi kalau menurut saya sebagai orang yang menganut agama, hidup tanpa adanya agama itu mereka seperti hidup yang tidak ada arah. Karena tanpa adanya agama, hidup terasa begitu hampa dan juga tidak ada kayak guru yang bisa membimbing kita gitu. Dan juga hampir semua agama-agama juga mengajarkan untuk berbuat kasih agar bisa masuk ke kehidupan yang kekal, ke kehidupan yang lebih enak kayak gitu-gitu. Memang siapa sih kan yang nggak mau kita supaya kita bisa masuk ke kehidupan yang enak, kehidupan yang kekal gitu kan. Nanti kan kita waktu masuk surga kita masuk ke kehidupan yang kekal gitu kan. Nah, hal ini juga mengajarkan kita bahwa hidup beragama itu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik gitu, yang bisa kita pelajari untuk manfaatnya kita di masa depan. Jadi kalau menurutku makna hidup dalam beragama itu sangat bermakna sekali karena kita sebagai manusia tanpa adanya agama itu kita seperti hidup tanpa adanya guru yang bisa membimbing kita gitu. Kalau menurutmu kayak gimana, Li? Ya kurang lebih sama. Karena aku juga dalam masuk agama Buddha juga menurutku kita itu sangat membutuhkan agama dalam hidup ini. Ya seperti yang kamu bilang tadi, kalau kita membutuhkan kayak ya sosok guru gitu kan, biar kita nggak lost dalam kehidupan ini, terus kayak kita bingung harus apa, terus kayak tujuan hidup kita apa gitu. Tapi dengan adanya agama itu kita jadi bisa bisa punya bisa memiliki arahan hidup gitu atau kayak pencerahan hidup karena kita memiliki agama. Terus kayak kalau dalam agama Buddha pun dalam hidup ini kita itu gunanya untuk hidup beragama adalah untuk bisa mencari pencerahan. Jadi untuk bisa berbuat kasih gitu juga untuk orang lain. Jadi misalnya meskipun kita hidup beragama tapi kita tetap melakukan penderitaan, kita kan at least kita masih memiliki agama yang bisa kita jadikan sebagai suatu patokan dalam hidup gitu. Jadi kayak kita nggak terseret arus negatif yang jauh lebih dalam lagi karena kita tuh masih memiliki agama untuk bisa dijadikan sebagai panutan agar kita tidak tersesat dalam hidup kita. Begitu. Oh, gitu-gitu. Oke, oke. Sebenarnya agama kita juga gak beda-beda jauh kan ya. Oke deh. Makasih ya, Lin, buat waktunya. Sudah mau berdiskusi tentang agama kita masing-masing. Selamat pagi, Pak Kris. Terima kasih. Terima kasih.